Shalom teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sapaan firman ini semoga menjadi cara kita untuk selalu dapat menyapa, dan semoga ini menjadi cara kita untuk tetap berhubung dalam sebuah persekutuan dan saling menguatkan iman satu dengan yang lainnya. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita dalam sapaan firman di saat ini dipilih dari Bilangan 15 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu." Demikian jauh pembacaan kita. Oke teman-teman, bacaan kita saat ini menggambarkan keadaan bangsa Israel yang sedang berada dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan kita ketahui bersama perjalanan yang panjang dengan kondisi yang cukup sulit bagi mereka di saat itu. Salah satu kesulitannya karena mereka menempuh perjalanan yang jauh itu dengan berjalan kaki. Dan karena keadaan-keadaan yang berat ini telah membuat bangsa Israel mulai mengeluh dan juga mulai mempertanyakan tentang tanah perjanjian yang sudah dijanjikan di awal sebelum mereka melakukan perjalanan. Kemudian Allah melalui Musa dan Harun telah mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah selalu setia pada janjinya. Apa yang telah Dia janjikan akan ditepati apabila kita percaya dan taat padanya. Namun nampaknya karena keadaan yang rumit itu, ketaatan bangsa Israel mulai goyah. Mereka sering mengeluh kepada Musa. Datang dan mengeluh kepada Musa maksudnya. Teman-teman, nampaknya kondisi rumit ini telah membawa bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah seakan-akan mulai ragu pada Allah sendiri. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita pun pernah berada pada posisi yang sulit, yang rumit, kemudian kita mulai ragu pada kuasa Allah? Kita mulai ragu pada janji Allah. Jika jawabannya iya, itu memang sangat manusiawi. Kita dapat membaca juga dalam Alkitab ada banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana ketika orang-orang pada saat itu mulai merasakan kesulitan dalam hidupnya, mereka mulai mengeluh dan mulai ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Saat ini kita berada pada kondisi yang penuh dengan kebingungan.
bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir, mulai bosan, dan mungkin ada juga yang mulai frustasi, semoga tidak ya. Atau malah ada yang mulai menikmati keadaan ini. Tapi dengan suasana yang datar-datar aja. Jadi mulai menikmati tapi mau bersyukur juga enggak, mau mengeluh juga enggak. Jadi ya sudahlah, gitu-gitu aja. Kita boleh belajar bahwa kita boleh belajar dari bangsa Israel. Ketika Allah memberikan perintah dan aturan, dan kita pun kemudian bersedia taat pada perintah itu, maka kita akan menemukan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia untuk selalu menepati janjinya. Allah yang meminta bangsa Israel membuat rumbai-rumbai pada baju mereka, ini merupakan sebuah simbol yang jika seseorang menggunakan pakaian itu, dia akan terus mengingat akan janji Allah bagi mereka. Keadaan itu menjadi simbol. Kenyataan kita ini menjadi simbol dan menjadi pengingat bagi setiap kita. Ketika kita mulai menapaki sebuah kehidupan yang rumit dan kita berhasil melewatinya, itu menjadi simbol janji Allah akan kita. Dan ketika kita menghadapi keadaan yang akan datang, kita punya simbol bahwa di keadaan sebelumnya kita pernah mengalami masa sulit dan ternyata Allah masih tetap ada, masih tetap menyertai setiap kita. Kita juga bisa melihat kisah-kisah di dalam Alkitab. Yang pertama, kisah Ayub yang pernah berada dalam masa sulit, namun karena ketaatannya pada segala janji dan perintah Allah, pada akhirnya Allah memampukannya untuk melewati masa sulit itu. Kisah Yunus yang awalnya ragu pada kemampuannya sendiri, kemudian tidak menerima tugas dari Tuhan, dia mencoba melarikan diri tapi mendapatkan masalah besar karena berani untuk menghindari dari Allah, hampir mati ditelan di dalam perut ikan, namun kemudian diselamatkan. Kisah Rasul Paulus yang awalnya adalah orang yang sangat kejam, tidak suka melihat orang-orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan. Namun Allah memberikan penglihatan dan kemudian dia bertobat dan menjadi seorang rasul. Respon kita pada keadaan yang sedang dialami itu adalah sikap sejauh mana kita meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan kita yang mampu melakukan apapun untuk kesejahteraan hidup kita. Mari kita mencoba menerima keadaan ini sebagai bagian dari perintah Allah yang sedang melindungi kita dari segala penyakit dan mara bahaya. Dan mari kita jadikan aturan ini sebagai bagian dari pola hidup kita untuk selalu bersedia diatur oleh kehendak Allah. Dan satu hal lagi yang menjadi pesan penting, perenungan penting untuk kita ingat bersama, kita boleh saja mengeluh dengan keadaan yang rumit. Tapi jangan kemudian kita menjadi pribadi yang ragu-ragu pada kuasa Allah. Kenyataan hidup kita, pengalaman hidup kita akan semakin kuat untuk terus dijalani ketika kita tetap percaya Tuhan memberkati dan Tuhan tetap ada untuk menolong setiap kita. Oke, tetap semangat untuk kita semua. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan selalu menepati janjinya. Sampai bertemu lagi di sapaan firman minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.